hari saya baru tahu bahwa yang satu blok dengan saya itu sekitar 8 jiwa yang jadi korban meninggal dunia. Kebetulan ada juga yang memang dia tetangga saya yang satu dinding rumah saya. Pada saksi mata kita kali ini akan melanjutkan cerita dari Pak Oce Janggula sebagai saksi mata gempa dan likuifaksi di Palu pada tahun 2018. Mari kita saksikan kelanjutannya. Saya sampai di Biro Maru mau cari anak saya itu, tapi saya tidak ketemu juga. Tapi saya nggak tahu semua Allah yang atur. Pada saat itu saya sudah punya pikiran yang sudah tidak menentu, tidak karuan. Tiba-tiba anak saya teriak, "Papa, saya balik." Di mana itu, Pak? Antara Karanjalemba dengan ini di Petobo itu anak saya itu, karena banyaknya orang bergerombol, orang kita tidak tahu siapa saya, tapi anak saya kebetulan anak saya ini teriak, "Papa." Saya berhenti dan saya ambil dia. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya ketemu anak saya itu mungkin sekitar jam 3 subuh. Tapi pada waktu itu bukan cuma saya sendiri. Kebetulan hampir semua orang cari anaknya, cari keluarganya. Jadi saya sekitar jam 3 baru ketemu anak saya. Tapi itu motor masih hidup, Pak? Motor masih hidup, ya. dengan mungkin sisa bahan bakarnya masih hidup. Terus waktu saya ketemu anak saya cukup prihatin. Anak saya itu cuma berbalut dengan handuk di badan. Handuk di badan. Lagi mandi berarti waktu itu? Iya, lagi mandi anak saya. Saya peluk anak saya bawa dengan motor. Rupanya ada di sana ada titik kumpul. Maka disitulah kami berkumpul. Tapi pada waktu itu saya kasih lihat anak saya tidak pakai baju apa. Pada waktu itu hari saya spontan, saya buka baju saya berikan kepada anak saya. Terus dia katakan, "Papa, kasihan papa pasti dingin." Dia bilang, "Tidak, kau lebih penting. Biar saya tidak pakai baju, biar kau saja pakai baju, biar papa dengan badan telanjang. Tapi saya tetap pakai celana." Itu. Berarti anak bapak waktu itu cuma pakai kaos bapak sama berbalut. Iya. Sama handuk yang dia pakai itu ya. Iya. Terus akhirnya kemana tuh, Pak? Jadi kami pada waktu itu malam kami tetap di sekitar BTN Petobo. Di masjid itu, dekat masjid. Tidak ada di masjid. samping ada salah satu rumah penduduk. Kebetulan mertuanya Pak Siswadi. Kami berkumpul di situ. Ya. Berkumpul di situ. Sampai kapan Pak ada di situ, Pak? Kami di situ sampai pagi hari. Sampai pagi hari. Pagi hari kami tiba-tiba pada waktu pagi hari itu sudah diberitahu supaya kita segera meninggalkan tempat ini. Pada waktu itu saya ingat betul ada salah satu keluarga yang sempat menghubungi keluarganya di Palu supaya kami dijemput. Pada waktu itu kami itu kurang lebih sekitar 20 orang. Tapi ya ini mungkin kuasa Allah. Kami bisa semua naik dalam mobil. Mobil apa itu, Pak? Mobil muat 20 orang. Kijang. Masya Allah. Mobil Kijang. Itu kami muat 20 orang. Satu kali jalan ya? Satu kali jalan. Saya kira Bapak sekeluarga ikut ke sana. Ikut sekeluarga ke Terus motor Bapak? Motor itu sebenarnya ada yang bawa, ada lagi tetangga anak-anak suruh dia yang bawa motor supaya dia bawa di. Kami itu hari oleh keluarga itu kami dibawa ke lapangan sepak bola. Itu di daerah Birobuli di lapangan Tangkasi. Kami ditampung di situ. Ya kami berpikir ditampung mungkin sudah siap tenda. Tapi pas kami datang di lapangan itu masih terbuka. Oh alah. Ya tapi alhamdulillah
kami berpikir sudah inilah biarlah kami, yang penting kami sudah di tempat aman, ya. Tapi dalam kejadian ini saya duduk termenung di lapangan, tapi dalam keadaan menangis. Saya berpikir dan saya ucapkan terima kasih kepada Allah, karena memang sebelum kejadian arti pada tanggal 27 September saya itu selama ini belum pernah melakukan donor darah. Tetapi pada waktu itu saya begitu bersemangat untuk donor darah. Mungkin Allah sudah atur, tapi saya berpikir sudah itulah, maksudnya Allah memberi balasan Keselamatan, Pak. ya, keselamatan kepada saya, bahwa saya berpikir saya mungkin dengan setetes darah saya untuk menyelamatkan orang banyak. Tapi Allah juga pada hari itu juga, pada tanggal 28 memberikan keselamatan kepada seluruh keluarga saya. Saya satu keluarga ada 4 orang, selamat semua. Alhamdulillah. Ya, tapi pada saat itu saya tetap juga sedih. Setelah 2 hari saya baru tahu bahwa yang satu blok dengan saya itu sekitar 8 jiwa yang jadi korban meninggal dunia. Kebetulan ada juga yang memang dia tetangga saya, yang satu dinding rumah saya itu kebetulan juga rekan kerja. Pada waktu itu juga tidak selamat. Jadi dia suami istri dengan anaknya yang masih balita meninggal semua. Berarti itu Bapak kan sudah di lapangan itu, Pak, ya? Iya. Itu kondisi Bapak gimana? Masih sudah dapat baju apa kok? Tadi kan dikasih ke anaknya itu. Iya. Saya cerita lagi, saya pas di lapangan, ada penduduk di sekitar itu melihat saya, mungkin kasihan. Terus dia panggil saya, "Pak, ya, sini dulu, Pak." Dia bilang, "Ada apa, Pak?" "Pak, ini minta maaf ini, jangan Bapak tersinggung. Pak, Bapak saya panggil ke rumah saya." Saya bilang, "Untuk apa, Pak?" "Bapak masuk saja di rumah saya, silakan masuk di kamar saya." Saya bilang, "Ada apa, Pak?" "Tidak, Bapak mandi dulu." Ya, saya minta maaf juga, sudah masuk di kamar pribadi orang, tapi dia izinkan saya masuk kamar pribadinya dia. Terus Bapak mandi dulu, tapi dia sudah beritahu nanti di atas tempat tidur itu ada nanti baju, Pak. Tinggal Bapak pilih baju yang mana Bapak pakai. Ya, dari situ habis mandi saya ambil baju, salah satu bajunya. Pas saya keluar, terus yang Bapak tadi yang punya rumah tegur ke saya, "Bapak, mohon maaf, kenapa Bapak pakai baju itu? Itu baju saya tidak pakai lagi. Dan itu kayaknya tidak layak Bapak pakai." Saya bilang, "Sudah, Pak. Saya dengan apapun kondisi baju, saya sudah syukur saya dapat melindungi tubuh saya." Tapi saya bilang, "Pak, sudah, Pak. Saya sudah terima kasih Bapak sudah izinkan mandi di kamar pribadi lagi, Pak. Saya cukup terima kasih Bapak. Yang penting saya sudah terlindung." Berarti Bapak sebelum itu masih belum pakai baju itu? Iya. Sampai dipanggil ke Iya, situ? dipanggil. Terus sampai di situ berapa lama, Pak? Akhirnya, Pak? Saya di situ 1 minggu, Pak. Jadi sebenarnya saya mau cerita ini awal saya berpikir kami ini mau makan di mana? Iya. Tidak ada tempat masak. Tidak ada Tidak ada dapur peralatan. umum begitu? Tidak ada dapur umum. Kami cuma dibawa di lapangan. Jadi kami berpikir kami berusaha sendiri. Jadi saya terima kasih ada warga di sekitar. Pada waktu saya ingat betul, dia bawa pisang sepatu, yang satu tundun itu dia bawakan kita di pengungsian itu. Tapi kami berpikir pisang ini mau diapa? Ya kami dengan bukan terpaksa, tapi kami syukur ada orang membawa.
Ya kami waktu itu hari kami makan, Mentah begitu. iya dimakan mentah pisangnya. Terus pada sore harinya ada yang membawakan kami bantuan pertama berupa 1 dos super mie instan. Itu hari Sabtu itu Pak. Hari Sabtu itu pada sore hari. Ada yang kasih. Tapi kami berpikir lagi, ya tadi dari awal saya bilang kami belum punya alat untuk memasak. Ya karena ini sudah mau malam juga, kami berpikir daripada kita kelaparan. Pada saat itu kami cuma ya istilahnya makan mie mentah. Langsung dimakan. Iya langsung dimakan tanpa diolah atau dimasak. Pada waktu itu kami makan, tapi kami bersyukur kami sudah bisa makan pada waktu itu hari. Terus minumnya gimana Pak? Kalau minumnya kebetulan ada juga tetangga di situ. Ya itu juga Allah mungkin sudah atur semua. Pada waktu itu hari itu kebetulan di rumah itu semua macet airnya. Tetapi sebenarnya ada fasilitas sumur suntiknya yang sudah lama tidak ada airnya. Oh gitu. Pada waktu itu hari air muncul. Masya Allah. Iya. Dari situlah kami dengan ambil air ini dari dari ledengnya itu ya kita langsung bisa minum dengan tangan. Itu langsung minum air mentah itu Pak? Iya, bisa air minum mentah. Iya. Masya Allah. Iya. Terus akhirnya berapa lama sampai akhirnya mungkin sampai akhir 1 minggu sebenarnya saya di pengungsian. Saya sebenarnya 1 minggu itu belum ada tenda apa begitu? Pas di hari Minggu itu sudah ada yang bantuan tenda. Oh iya. Itu pun tenda biasa. Kami tenda biasa, kami harus mendirikan lagi. Pada waktu itu memang di lingkungan itu banyak pohon-pohon. Maka itu ya? kami pinjam alat sama tetangga. Maka pada waktu itu kami malamnya itu malam keduanya sudah bisa berteduh. Karena di malam pertama kami memang dengan di daerah terbuka. Ya pada waktu itu juga saya bisa ceritakan kepada teman pada waktu itu hari mungkin ingat pada malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu. Malam Minggu itu ada hujan itu ya. Hujan turun itu. Ya kami ya sudah berpikir ya sudah di sini saja biar saja kita basah saja dulu. Itu basah-basahan itu Pak? Iya, basah-basah. Kebetulan pada waktu saya juga sedih, kasihan ada kita itu satu pengungsian itu ada balita itu. Oh iya. Iya. Jadi kami waktu balita kebetulan kita di sekitar itu ada juga rumah. Itu balita kita bawa ke rumah. Tapi kami tetap karena juga ada barang-barang kita bawa, kita jaga tetap di lapangan. Terus sampai akhirnya itu 1 minggu Bapak di situ, habis itu pindah kemana itu Pak? Ya, 1 minggu itu sebenarnya saya kan orang asli di sini. Pada waktu itu hari teman-teman yang sama-sama pengungsi dari kompleks BTN Petobo, mereka katakan Bapak kembali saja ke rumahnya karena Bapak memang orang di sini. Tapi saya berpikir saya tidak mungkin meninggalkan Bapak Ibu karena biar bagaimanapun saya sudah kurang lebih 20 tahun bersama mereka. Saya berpikir kenapa pada saat ditimpa kesusahan ini saya meninggalkan mereka. Saya berpikir saya tetap sama mereka dalam waktu seminggu itu. Saya berpikir kalau seandainya mereka sudah diambil juga keluarganya, karena kami ini dari berbagai asal, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan, terus ada dari kabupaten sekitar Sulawesi Tengah. Kalau seandainya mereka sudah dijemput oleh keluarganya, baru saya juga meninggalkan mereka di tempat pengungsian. Jadi mereka mengucapkan terima kasih ke saya bahwa Bapak tetap setia. Saya bilang begitulah kita bertetangga, kita berkeluarga. Karena keluarga saya adalah tetangga saya yang terdekat. Iya. Terus akhirnya sampai Bapak melihat kembali kondisi ke rumah itu kapan Pak? Saya kembali ke rumah itu Bagaimana Bagaimana kondisi rumah Pak Oce dan keadaan selanjutnya?
Saksikan episode sama berikutnya. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kamu dapat menyaksikan video-video berikutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.